biasanya orang Indonesia yang ada di Jepang itu nguploadnya itu kalau buat status itu yang enak-enak gitu. Nah sekarang ini aku mau buat yang nggak enaknya gitu, yang di Jepang itu. Jadi di Jepang itu nggak semuanya itu kerja itu enak. Nih contoh nih kerjaanku ini seperti ini nih. Nih buat ceker ayam. Ini rencananya mau dibuat apa? Rumah pertanian. Nih rumah pertanian besar ini rumah pertaniannya. Jadi nggak ada juga yang bilang di Jepang kan enak kerjanya, gajinya besar dan juga kerjanya itu pakai mesin. Ya, nggak semuanya pakai mesin di sini tuh loh. Contoh ini kayak di perusahaanku ini. Nih. Nah, sebagian ada yang ini kalau masukin ini ya emang pakai mesin. Pakai ini cakruk, beko, pakai beko. Tapi kan nanti apanya imbanginya itu nggak pakai mesin, harus pakai tenaga orang. Biasanya itu kalau yang bodoh dalam mengukur dalam pertukangan itu dibuat ngangkat-ngangkat gitu loh. Itu yang orang bodoh, makanya sini tuh minimal lah kalau mau ke Jepang itu harus bisa itu sesuai job. Contoh kita di bangunan, ya kita harus bisa harus bisa bangunan, atau enggak di pertanian, ya kita harus bisa pertanian, minimal tahu lah basicnya lah, kita belajar di rumah. Nah kayak gini ngangkat-ngangkat seperti ini. Nah kata-kata seperti ini rumah pertanian, mau buat rumah pertanian. Nah emang iya pakai itu mesin? Enggak, ini pakai tenaga manusia, ini diangkat-angkat. Belum nanti kalau tinggi kalau udah berdiri. Nah jadi jangan ngomong enak kerja di Jepang gajinya besar, pinjemin lah sekian gitu loh. Aku tahu itu bukan minjem, mau minta gitu loh, tapi dengan ucapan minjem. Dan juga di Jepang itu nggak semua gajinya itu tinggi gitu loh, sama kayak di Indonesia. Sesuai UMR. Contoh kalau yang dapatan contoh kayak di Brebes, UMR-nya rendah, cuma 2 juta. Nah, kalau kita mendapatkan kota yang kecil seperti itu UMR-nya, lo gajinya kecil, nggak semuanya itu kayak di Kerawang, nggak semua itu kayak di Jakarta UMR besar gitu loh. Jadi tergantung gitu loh. Mungkin yang dapat di Tokyo UMR besar, uang makan juga besar gitu. Nah, jadi jangan samain gitu loh, gaji besar enggak, gaji itu gajinya sama kayak di Indonesia itu yang dapat yang kota yang kecil. Ini hari ini tuh aku ngerjain ini kecil, ini lumayan kecil. Ini soalnya buat pintu masuk ini pintu masuknya, ngerjain ini ceker ayam nih. Terus ada yang bilang gini, kalau gajinya besar, kalau gajinya kecil kenapa pergi ke Jepang? Nah itulah ucapan orang yang minjem itu nggak dikasih gitu loh. Jadi tujuan orang itu mau ke Jepang ya ingin memakmurkan, ingin membeli sesuatu yang nggak kesampaian di Indonesia gitu loh. Makanya kalau meminjam itu ya nunggu yang berangkat ke Jepang itu kesampaian juga semuanya. Contoh pengen beli apa, contoh motor atau rumah atau tanah, itu kalau belum kesampaian juga mau minjem, apalagi kalau mau minjem itu nominalnya nggak masuk akal. Menang-menang udah di Jepang, minjemnya sekian, masuk akal. Nih nggak semuanya pakai mesin nih, nggak semua pakai mesin. Jadi tolonglah, jangan berharap Jepang itu enak, enggak semuanya enak. Mungkin yang dapatan enak ya, enggak. Ini contohnya, ini orang Jepangnya ini aku berangkat kerja jam 4-an nih, jam 4 udah berangkat kerja. Ini sampai sini jam 5 kerja. Ini kebetulan kerjanya agak santai nih, hari Jumat santai. Kalau hari Jumat Sabtu itu biasanya kerjanya santai, makanya biasanya udah mulai ini masih santai-santai.